warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hairunisa dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan analisis peristiwa hukum, kesadaran dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya saling terkait erat dan menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu bangsa. Ketika kesadaran hukum tinggi, maka masyarakat akan cenderung mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan berdampak pada tingginya angka pelanggaran hukum. Pengertian kesadaran hukum adalah pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai suatu aturan yang wajib ditaati dan memiliki manfaat bagi kehidupan bersama. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku nyata masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sasaran akhir yang ingin dicapai melalui keberadaan hukum. Ini adalah visi ideal yang ingin diraih oleh suatu sistem hukum. Tujuan hukum bersifat lebih abstrak dan idealis. Beberapa tujuan utama hukum antara lain adalah: yang pertama, keadilan, memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Yang kedua, ketertiban, menciptakan suasana yang teratur dan aman. Yang ketiga, kepastian hukum, memberikan kepastian bagi masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Yang keempat, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, manfaat hukum. Manfaat hukum adalah dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya hukum. Ini adalah hasil konkret yang didapat dari penerapan hukum. Manfaat hukum bersifat lebih konkret dan dapat diukur. Beberapa manfaat hukum antara lain: yang pertama, mencegah konflik. Hukum memberikan pedoman yang jelas sehingga mengurangi potensi terjadinya perselisihan. Yang kedua, melindungi hak-hak. Hukum melindungi hak-hak individu maupun kelompok. Yang ketiga, mempermudah interaksi sosial. Hukum menciptakan tatanan sosial yang teratur sehingga memudahkan interaksi antar individu. Yang keempat, mendorong pembangunan. Hukum yang baik dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pelanggaran hukum akan menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas. Beberapa akibat yang umum terjadi antara lain: yang pertama, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Beberapa contoh sanksi pidana adalah hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung berat ringannya pelanggaran dan sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, sanksi perdata. Contoh dari sanksi perdata adalah wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, sanksi administratif. Beberapa contoh sanksi administratif adalah pencabutan izin, peringatan, atau sanksi administratif lainnya. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial dapat berupa rusaknya reputasi. Pelaku akan dicap sebagai penjahat dan sulit diterima di masyarakat. Yang kedua, terganggunya ketertiban. Pelanggaran hukum dapat memicu konflik dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan dapat menurun. 3. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi dapat berupa kerugian materi. Korban pelanggaran hukum akan mengalami kerugian material. Yang kedua, meningkatnya biaya penegakan hukum. Negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum. Yang keempat, dampak psikologis. Dampak psikologis dapat berupa stres dan trauma. Korban pelanggaran hukum sering mengalami stres dan trauma psikologis. Perasaan bersalah. Pelaku mungkin merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Contoh ketaatan hukum dalam keluarga. Beberapa contoh positifnya antara lain: yang pertama, menghormati peraturan rumah. Anak-anak diajarkan untuk mematuhi jam tidur, aturan makan, dan tugas-tugas rumah tangga yang telah ditetapkan. Hal ini menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab sejak dini. Yang kedua,
Memperlakukan setiap anggota keluarga dengan adil. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam keluarga akan membentuk pemahaman anak tentang kesetaraan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Ketika terjadi perselisihan, anggota keluarga diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan dialog dan mencari solusi bersama, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keempat, menghormati hak milik orang lain. Anak diajarkan untuk tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menghargai hasil kerja orang lain. Beberapa contoh negatifnya adalah, yang pertama, orang tua memukul anak. Tindakan ini jelas melanggar hukum yang melindungi anak dari kekerasan fisik. Hal ini dapat memperburuk psikologi dan sikap anak. Yang kedua, orang tua memaksa anak bekerja. Memaksa anak bekerja di bawah umur atau melakukan pekerjaan berat melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan di rumah. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini mengajarkan anak bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang wajar, padahal melanggar peraturan kebersihan lingkungan, dan juga dapat mendatangkan penyakit. Ketaatan hukum di lingkungan sekolah. Beberapa contoh positifnya antara lain, yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Siswa yang mematuhi jam masuk, menggunakan seragam lengkap, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah menunjukkan sikap taat pada aturan. Yang kedua, menghormati guru dan staf sekolah. Sikap hormat dan sopan santun kepada guru dan staf sekolah mencerminkan sikap menghargai otoritas dan hierarki. Yang ketiga, tidak menyontek. Dengan tidak menyontek, siswa menunjukkan integritas dan kejujuran dalam belajar. Beberapa contoh negatifnya antara lain, yang pertama, datang terlambat. Sering datang terlambat menunjukkan kurangnya disiplin dan tidak menghargai waktu. Yang kedua, membawa barang terlarang. Membawa barang yang dilarang di sekolah menunjukkan ketidakpatuhan pada aturan. Yang ketiga, menyontek. Menyontek adalah bentuk kecurangan yang merugikan diri sendiri dan teman-teman. Contoh ketaatan hukum di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh positifnya antara lain, yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Masyarakat yang patuh terhadap aturan lalu lintas, seperti berhenti di lampu merah, tidak ngebut, dan mengenakan helm, akan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Ini mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama. Yang kedua, pembayaran pajak tepat waktu. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara. Yang ketiga, menghormati hak milik orang lain. Masyarakat yang menghormati hak milik orang lain, seperti tidak mencuri atau merusak properti orang lain, akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Beberapa contoh negatifnya adalah, yang pertama, pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, parkir sembarangan, atau berkendara dalam keadaan mabuk dapat menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain. Yang kedua, korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini merugikan negara dan masyarakat karena menghambat pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan individu dan keluarga, serta menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Ketaatan hukum dalam lingkup bangsa dan negara. Beberapa contoh positifnya adalah, yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku menciptakan stabilitas politik dan keamanan negara. Ini memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mendorong iklim investasi yang sehat. Investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki sistem hukum yang baik. Yang ketiga, keadilan sosial. Penerapan hukum yang adil dan merata menjamin hak-hak setiap warga negara. Hal ini mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Beberapa contoh negatifnya adalah, yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang paling merusak.
Tindakan ini menghambat pembangunan, merugikan negara, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan politik, etnis, atau agama, dapat mengancam keutuhan negara dan menyebabkan ketidakstabilan. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau diskriminasi merusak citra negara di mata dunia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.